Apa ini? Apa ini? Yang dibahas apa Ya. Kesaksian Pak Andre dari Kristen yang masuk Islam ini bisa diceritakan itu awal mulanya kenapa bisa? Ya awal mulanya itu kan karena lagi pertama itu kan lagi ada konflik lah ya, sampai pisah sama istri itu. Ya. Nah di situ kayak kan saya kan mabuk-mabukan apa, emang saya tuh kalau lagi stres saya orangnya begitu. Sering saya hampir tiap hari mabuk sama ini gitu. Saya orang Badung lah. Ya. Nah terus pada saat itu kayak saya disentil nih ceritanya bahwa apa namanya, saya nggak mau nyebutin permasalahan apa, pokoknya masalah pribadi. Sampai pisah. Akhirnya udah deh, saya mau mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus. Pada saat itu udah saya punyanya itu Perjanjian Baru pertama. Bukunya buku kecil Perjanjian Baru. Akhirnya saya beli sendiri Perjanjian Lama. Nah, pada saat itu saya mau baca Perjanjian Lama juga bingung, Alkitab juga bingung. Gimana caranya gitu, mau bacanya tuh dari mana dulu gitu. Apa baca semuanya nanti nggak masuk. Maksudnya tuh apa namanya, nggak masuk di otak gimana. Nah itu dengan cara saya tidur, misalkan tanggal ini contoh misalkan sekarang tanggal 8, saya tidur bangun jam 9 pagi gitu ya. Jadi misalkan Perjanjian Lama saya baca Kejadian 8 ayat 9, Keluaran 8 ayat 9 gitu-gitu. Jadi Disimpulkan apa? Dirangkul semua? Enggak, artinya gitu. Saya baca ayat-ayatnya aja. Yang saya yang saya iniin. Belum saya simpulkan itu. Cuman pada saat itu saya itu kayak buka itu kan kok nemu-nemuinnya posisi-posisinya yang saya garis bawahi itu. Ya kayak saya kasih contoh kayak di Imamat 10 ayat 9 sampai dengan 10 bahwa nggak boleh meminum anggur di dalam perkemahan, anggur atau minuman keras jika Anda masuk ke perkemahan ya, tempat pertemuan. Nah itu kan diibaratkan sebagai tempat ibadah. Nah di situ Anda bisa harus bisa membandingkan antara yang kudus mana, yang tidak kudus yang mana. Di situ ada tertulis di sini. Saya mikir lah, saya gereja, kebetulan mantan istri gereja di GKI kan, dan itu minum anggur kalau ada Ekaristi atau perjamuan kudus itu minum anggur sama teh, ada teh. Saya suka tuh kalau perjamuan kudus suka karena anggurnya enak, karena kan saya itu minum. Anggur yang dijual di pasaran atau saya nggak tahu, pokoknya anggurnya enak lah dan itu beralkohol. Yang dijual di Jalan Sabang itu bukan? Saya nggak ngerti. Nah, terus pokoknya gitu, tapi saya berpikir kok nggak dibolehin gitu. Saya masih belum kepikiran masalah Muslim. Tapi pada saat ada di ayat berapa tuh yang pokoknya masing-masing ada, saya udah sempat sebutin. Kalau masuk tempat ibadah harus lepas sendal, lepas sepatu, alas kaki. Di Kristen pakai sepatu. Ya kan kita nggak tahu nginjak apa. Itu kan tempat ibadah. Kan begitu. Terus air wudhu, cara masuk ke tempat ibadah itu kita harus suci bersih, cuci tanganmu dan basuhlah wajahmu. Ya kan. Terus wanita harus berhijab. Di Korintus juga ada itu. Terus di Keluaran juga itu wudhu di Keluaran. Di Perjanjian Lama ini. Perjanjian Lama. Seperti itu. Abang Andre ini dari Kristen apa? Katolik. Kristen Katolik. Emang beda itu ya, Katolik dengan Kristen? Ada beberapa perbedaan. Bang Andre Katolik. Katolik saya. Itu punya di gerejanya itu ada patung juga? Ada patung. Bedanya kalau Protestan tuh dia nggak ada patung Yesusnya ya disalib. Tapi kalau di Katolik ada patung Yesusnya disalib, tapi ada patung Yesusnya. Tapi kalau di Protestan itu nggak ada, cuma salib doang. Terus kalau berdoa, kalau Katolik tuh pakai tanda salib. Gitu, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Intinya sih
bukan masalah itu, sebenarnya itu ajarannya udah benar. Ya. Kalau menurut Ya. saya ya, Ya. karena keganjalan-keganjalan kejanggalan saya itu yang ada di Alkitab di dalam, Gitu. Tidak sesuai dengan hati yang tidak sesuai dengan hati saya gitu. Saya nggak bilang itu apa namanya, saya orang-orang bilang kan katanya lu tuh ngejelekin Kristen, lu ngejelekin Katolik. Di mana posisinya saya ngejelekin Katolik atau Ya. apa? itu sudah benar, ajarannya sudah Mau ajaran kayak gimana silakan, ya kan. Ya. Saya juga menganut Katolik tuh sampai umur 40 tahun kan. sampai sekarang. Oh, cuma Bang Andre ini mau cari tahu jawaban-jawaban yang Awal. Bang Andre Ya, tak awal. apa baca itu Karena ada keganjalan keganjalan hati. di dalam Alkitab. Alkitab. Jadi pas saya baca, kenapa saya jadi ambil kesimpulan, kenapa kok ini semuanya dilakukan oleh umat Umat Muslim? Islam ya. Kenapa kok kita nggak ngelakuin ya? Gitu loh. Ya. Saya mikir loh, wah, saya sebagai manusia biasa saya mikir kan gitu kan. Tapi banyak counter bilang bahwa oh itu khusus ayat itu khusus untuk bangsa orang-orang Lewi, ngomongnya begitu. Kalau begitu kenapa orang Katolik atau orang Kristen mengimani perjanjian lama? Ya. Kan itu firman. Ya. Kalau seandainya katanya banyak counter begitu, oh itu khusus untuk apa namanya imam pada orang-orang Lewi, namanya gitu loh. Kalau begitu kenapa kita harus mengimani? Kalau Ya. untuk khusus untuk orang Lewi ya silakan aja buat orang Lewi, nggak usah buat kita, kan begitu. Ya. Tapi kan itu tertulis di situ. Pada prinsipnya kalau tertulis di situ, ya itu buat kita juga. Ya. Kan intinya begitu. Ya. Ya kan? Nah, itu saya pertanyakan begitu, itu kebimbangan saya. Nah, Mungkin orang bilang saya orang bodoh untuk memenggal-menggal apa namanya, memenggal-menggal ayat segala macam. Oke, tolong jelasin secara masuk akal lah, ya. ya kan? Tapi pada saat saya tanya, tidak ada yang bisa menjawab secara masuk akal. Disitulah saya bilang, apa Yesus pun di Matius pun di Matius maaf ya, iya di Matius 15 ayat 24 pun Yesus itu mengatakan, aku diutus. Aku diutus Ya. hanya untuk domba-domba yang hilang Nah, pada kaum Israel. ya. Kan saya kan kalau Jadi saya kaum Israel saja. iya. Bukan seumat seluruh Nah, dunia. saya bilang kok kaum Israel kan gitu. Saya Ya. punya pikiran begitu kan. Ya. Kenapa hanya kaum Israel? Kaum Israel saja, bukan seluruh dunia. Ya. Makanya saya telusurin. Memang pada saat itu Allah menurunkan, mengutus Yesus itu untuk pada saat Israel itu kan tidak percaya akan adanya Allah. Ya. Terus Percaya akan adanya Allah, tidak percaya akan adanya Allah, terus dia menyembah berhala. ya. Makanya Yesus itu diutus oleh Allah untuk Allah ya. menyelesaikan itu semua, dan ucapan-ucapan Allah itu Ya. diutarakan ke Yesus dan Yesus menyampaikan. betul. Tapi pada saat itu orang-orang menafsirkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, Gitu. lemahnya imannya orang Kristen Ya kan? itu. Nah, di situ Tidak mempercayai kalau Allah itu bisa melakukan apa saja, jangankan diutus ya, Betul. menciptakan dunia ini aja Allah bisa. betul. Dan saya juga berpikir kok Ya. Terus aneh bentuknya, kok kayak begini, kayak situasinya kok. Saya mau tanya dulu deh ke penyiar, saya tanya dulu begini. Oh, bertanya dulu ya, Iya. untuk mencari jawaban-jawaban itu. Betul. Sebelum mengambil kesimpulan untuk masuk Islam ini, Bang Betul. Andre bertanya dulu ke pendeta-pendeta, ke yang lain. Betul. Nah, terus saya juga sampai akhirnya saya cari lagi apa yang diomongin sama pendeta Lukas segala macam ya. Saya tuh concern sama kok diutus itu, ya yang diutus itu ya Tuhan sendiri apa segala macam, dan Yesus itu bukan nabi. Saya penasaran, saya buka lagi Alkitab. Jadi bukan berarti saya udah Islam saya nggak baca Alkitab, bukan. Ya. Karena saya memang belum paham Al-Quran. Saya harus belajar. Saya harus baca. Saya baca ringkasan hadis, Bib. Saya baca ringkasan hadis, memang lagi baca. Cuman karena saya dalam bukan penasaran ya artinya ya, tapi saya tuh lu tuh salah gitu. Sampai saya catat kok Matius 26 ayat 39. Ya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau sekitar mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang engkau kendaki. Ya kan? Terus Matius 21 ayat 11. Ya kan? Dan banyak
Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Nabi di Nazaret dari Nazaret di Galilea. Ya. Terus di Lukas 24 ayat 19 juga ngomong, katakan kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ya. Itu tertulis di Perjanjian Baru. Ya. Tapi tidak pernah namanya apa ya istilahnya dibuka lah. Counternya nggak pakai ke situ. Ada tempat lain yang bilang bahwa Yesus ini, nah masalah apa namanya Wahyu 1 ayat 8 yang bilang katanya aku adalah Alfa dan Omega, akhir dan awal dan akhir segala macam. Ya. Coba Bang baca Wahyu 1 ayat 1 dulu sampai terus. Terus siapa yang bicara? Nanti ketahuan di situ. Nggak mau gitu loh. Bahwa itu adalah firman Allah melalui Yesus. Ya. Jadi yang menggal kalimat siapa? Kan gitu. Ya. Padahal saya cuma mengutarakan maksud dari utusan apa? Matius 15 ayat 24. Saya nggak bongkar ayat apapun. Saya cuma tanya di ayat Matius 15 ayat 24. Ya, saat itu. Nah, kejanggalan-kejanggalan itulah yang saya rasakan saat akhirnya udah deh gua masuk Islam. Ya kan, pada saat saya bongkar-bongkar itu jawabannya itu nggak sesuai sama apa yang saya harapkan lah. Nah, pada saat itu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu pada bulan Juli 2019. Tadi Habib udah lihat tadi ya. Itu dekat dari antum gitu ya. Apa itu? Alamat yang tepat di jadi di situ. Nah, tapi masih kebimbangan, saya masih bingung. Saya nggak melakukan sholat. Ya. Iya, karena kan saya masih gimana sih pertama karena kan saya kan sendiri. Tidak tahu apa-apa ya. Aduh, mau kesini malu gitu-gitu loh saya. Akhirnya saya jalanin aja sambil kerja, jalanin aja. Nah, udah saya coba sholat pun saya salah-salah, saya doa niatnya aja salah-salah gitu loh. Cuman kadang sekali-sekali saya sholat cuman saya ngikutin orang salah juga, udah ntar dulu deh gitu. Jadi saya juga kebingungan sampai akhirnya bulan Desember ya, November saya datangin anak saya ulang tahun juga, mereka masih benci sama saya kan. Udah sampai akhirnya Januari tuh lagi buka-buka kalender, ya Allah bulan Mei Januari 2020 ya kemarin. Ya. Gila, bulan Mei udah lebaran ya. Gila, gue nggak ngerti apa-apa. Ya. Paham juga enggak, segala macam juga enggak. Jadi saya sampai gini, ya Allah, tolong bimbinglah saya ya Allah. Saya nggak ngerti. Ya. Saya cara berdoa saya nggak ngerti segala macam. Saya nggak tahu gitu. Saya cuma berdoa tuh duduk. Pertama nih, karena saya nggak ngerti sholat, saya duduk sendiri gitu kan. Saya cuma tangan begini karena saya sering lihat orang Islam begitu. Saya cuma begini. Ya Allah, tolonglah tunjukkan hamba ini untuk bisa bersolat apa segala macam. Sampai saya ngeliat di YouTube untuk sholat. Saya lihat di YouTube, saya ikutin, saya nonton, saya ikutin. Oh begini, Allah Akbar. Saya ikutin. Saya hafalin gitu. Cuman kayaknya nggak kena di saya. Saya coba di masjid. Cuman saya masih rada takut. Akhirnya minta tolong teman, bro, tolongin dong. Lu jadi imam gua pengen gini-gini. Ya udah, pakai headset. Saya untuk ngapalin ininya. Oh, berarti via telepon ya? Enggak, dia datang maksudnya tuh ngapalin ayat tuh saya pakai ini. Ngapalin apa kan ada doa iftitah. Ya, doa-doanya gitu kan. Jadi saya diajarin sama temen itu. Nah, terus udah gitu saya ngelakuin kayak begitu. Ya itulah ada ini aku ngomong sama Habib ya, jadi saya nggak mau bohong itu. Jadi ada kisah yang spiritualnya cukup cukup aneh buat saya dan nggak masuk akal. Pada saat saya sholat maghrib ya, pada situ maghrib, dan itu sholat pertama saya. Maksudnya sholat pertama yang saya lakukan kusuk. Terus diajarin udah zikir ya, la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir lah gitu. Terus saya hafalin gini. Nah, pada saat saya lagi zikir la ilaha illallah gitu, saya berat. Emang nggak disuruh jangan merem matanya ya gitu. Saya berat. Waduh, ngantuk gua gitu. Kayak di bawah ngantuk.
Gitu sempat saya merem, tiba-tiba kayak ada yang megang tangan saya. Tangannya itu besar. Aduh, apa nih? Siapa nih gitu? Gue mimpi. Dalam hati saya gitu, ini gue mimpi. Terus saya rada melek, saya ngeliat tuh kayak apa? Cuman bibir ke bawah gitu ya, jenggot apa warnanya coklat. Nah, terus dia ngebisikin kayak ikuti saya gitu, tapi pakai bahasa Arab, ikuti saya. Kayak saya paham. Dia baca doa segala macam. Saya tuh nggak tahu doanya sebenarnya. Saya ikutin. Temenku tuh denger, kan? Si Andre bisa sambil merem posisinya katanya, tapi kok si Andre bisa nyaut ngomong apa? Iya, bahasa Arab. Bahasa itu gitu kan? Ya itu kan doa gitu kan? Kan pada bingung. Kok bisa sih gitu? Terus sampai dilihat handphone saya mati posisinya gitu. Nah itu. Nah terakhir saya masih ingat kalimatnya itu, Alhamdulillah la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal di dalam mimpi itu. Iya. Terakhir dia mengucapkan, terus aku bilang amin. Alhamdulillah la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dia bilang kayak begitu. Ya. Terakhir. Iya. Benar-benar. Betul. Pas bangun, Ya. udah, gue mimpi, sorry bro, gue ketiduran. Ya. Lu kagak ketiduran, lu ngomong bro. Ya. Ngomong apa? Lu doa apaan tuh, kagak ngerti gue, lu kagak lihat segala macam. Ya. Ini saya merinding bang, saya nggak mau ngomong kayak, lu nambah cerita, enggak, saya disitulah saya Itu bener ya. kejadian itu Ya. saya nggak buat, Apa yang dialami. tapi yang saya rasakan tuh kayak mimpi. Ya. Tapi anehnya ini kesannya kayak kok saya bisa ngucapin itu. Nah pada saat itu saya kayak kok cepet lu mau niat doa apa Ndre gitu kan, surat pendek dia. Lu baca surat pendek, banyak saksi juga. Gua harus ngapalin iftitah nih. Dengan waktu yang singkat saya bisa hafal. Ya. Terus Ya. Al-Fatihah. Ayat kursi bener gak itu yang 3 jam Bang Andre langsung hafal ayat kursi? Nah, itu waktu itu ada yang kerasukan gitu ya. Kakaknya teman itu, terus saya nggak hafal ayat kursi itu. Diucapin ayat kursi, wih, kayaknya senang, kayaknya kok adem di kuping saya. Ya, saya cuma pegangin, saya kan nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma pegangin. Ya. Saya cuma pegangin itu. Kok adem sampai 3 kali, 4 kali, sama startnya itu kan. Akhirnya udah selesai, diem lagi. Ya. Saya lihat di YouTube ayat kursi pakai headset. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Saya ini terus saya merangkati ya. Iya, terus akhirnya pas udah gitu kesurupan lagi, saya pegang, saya yang ngucapin tanpa saya lihat. Saya mikir, lah kok bisa apa sampai terakhir. Terus sampai di jalan saya nyanyi, pulang tuh saya baca itu terus sampai ada yang lupa dikit gitu kan. Saya buka lagi. Tapi kok gila ya, cepet banget ya gitu. Tapi saya coba menghafalin yang lain nggak secepat itu gitu. Ya. Itu yang cukup aneh buat saya. Ya, nggak tahu, mungkin hampir bisa koreksi ini saya, karena saya lafalnya misalkan kan gini. Ya. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma zalazi yasfa'u inda illa bi ihni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi la bima syaa wasi'a kursiyyu samawati wal ard wala yahuduhu hisuhuma wa huwal aliyul azim. Coba Betul. Coba. Iya. Dibaca ulang. Betul. Itu ya udah betul. Betul semua. Iya, betul. Tinggal sedikit lapatnya sedikit, Ya, sedikit saja. Jadi ya baru-baru ini Paling saya. enggak. Jadi apa, coba dibacain. Allahu la ilaha. Itu tadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu Illa biiznih
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Betul. Sudah. Alhamdulillah. Ya belum itu kepanjangan. Nah, udah nanti.